sampai pol. Shalom, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita datang berkumpul di gereja Tuhan bersama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menganggap pujian kita yang pertama.
menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa kami Bapa pada dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita akan angkat lagi lagu pujian kita yang kedua, bersuka di dalam Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini teman-teman? Haleluya. Kasih
Ya, puji Tuhan. Mulai rekan tadi baik-baik saja. Mau mulai ibadah hujan. Sekarang mic-nya rewel. Ada aja. Kalau kita mau lebih mengenal Tuhan, ada aja halangan. Kalau kita mau lagi mengetahui Tuhan kita, ada aja penghalangnya. Ya. Pada sore hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak remaja dan muda. Ada yang bilang, ya sering kita dengar, atau ada yang belum dengar ya. Sekarang baru dengar ya, maka jangan sibuk-sibuk. Ya. Nanti pindah-pindahnya berkonsep. Ya, banyak atau ada orang yang bilang begini, bilang tak kenal maka tak sayang. Pernah dengar? Ya, pernah dengar teman-teman? Maria pernah dengar? Indri pernah? Ya, atau saya pernah baca di truk, biasanya di truk belakangnya itu, ya ada tulisan begitu. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Sayang di sini bisa tentang pasangan, ya lawan jenis. Atau sayang di sini bisa juga karena persahabatan atau karena sudah mengenal. Ya. Makanya ada banyak orang bilang begitu. Kalau kita kenal maka kita akan sayang. Ya. Mengenal itu beda dengan mengetahui. Ya, teman-teman tahu kan? Mengenal seperti apa? Mengetahui seperti apa? Ada yang tahu bedanya? Apakah belum tahu? Karena saya pernah sampaikan juga mengenai tentang ini ya. Kalau mengenal apa? Kak Ade tahu apa? Mengenal dan mengetahui bedanya apa? Saya ingin kita berinteraksi biar kan nangkep. Ada yang tahu? Kak Angel? Apa itu? Kode-kode ini? Ya, kita tahu apa dong ini? Bilang. Kalau mengetahui, kitanya tahu dia, tapi dia agak unik. Kita kalau mengetahui, terus kalau mengenal? Ya, hampir 90% benar. Ya, jangan 100%, nanti 100% tidak benar. Ya, betul untuk kata pintu. Kalau tahu itu ya cuma sekedar kita tahu. Saya tahu Presiden Jokowi, ya, tapi belum tentu Jokowi Presiden kita itu tahu saya. Oh, Denny itu adanya di office, belum tentu ya. Ya, belum tentu orang itu mengetahui kita. Tapi kalau mengenal itu, dia akan tahu siapa kita, ya, apa yang ada di dalam kita, apa yang ada di luar kita, itu mengenal. Ya, contoh teman-teman tahu saya badannya besar, ada yang bilang badan saya kecil, tolong pakai kacamata. Ya. Saudara tahu, teman-teman tahu badan saya besar. Saya seorang hamba Tuhan. Ya, saya punya anak 2, tinggalnya di gereja. Apalagi pakai kacamata. Apalagi yang teman-teman tahu tentang saya? Sukanya makan. Orang Batak makannya banyak. Ya, apalagi teman-teman yang tahu tentang saya? Hah? Suka main game. Kamu tahu pernah saya main game? Angel datang, wah bahaya nih, jangan pas lewat dia memata-matai saya. Ya, teman-teman tahu yang apa tadi saya sebutkan. Tapi teman-teman nggak tahu tentang pribadi saya. Saat ini saya keinginannya seperti apa, teman-teman tahu? Nggak tahu. Harapan saya ini saat ini apa, teman-teman tahu? Atau tahu nggak harapan kami? Hah? Tahu apa harapannya Pak? Apa itu? Mobil baru. Itu keinginan apa itu?
tahu di luarnya saja. Mengetahui, tidak mengenal. Ya, jadi mulai nanti hari ini mengenal saya, biar tahu siapa saya. Nanti kajian marah kan? Nah, mengenal itu butuh proses. Nggak ada yang cepat, nggak ada yang instan. Mengenal itu pasti lama, ada waktunya. Nggak mungkin saya baru kenal seperti saya tahu ya Kak Angel. Kak Angel itu baru di gereja kita kan, ya kan? Apa teman-teman tahu kosnya di mana? Ada yang udah tahu? Kakak udah tahu, Indri udah tahu? Belum, tuh kan? Tapi teman-teman udah tahu belum rumahnya Kak Dewi? Kenapa? Karena sudah mengenal, sudah lama, prosesnya sudah lama. Sedangkan Kak Angel prosesnya baru, ya. Jadi belum tahu kos-kosannya di mana, tempat tinggalnya di mana, kerjanya apa. Nah, jadi mengenal itu butuh proses. Mengenal itu karena ada hubungan baik. Ya. Kalau hubungannya jelek, kayak Aca dengan Maria, hubungannya jelek, saling mengenal nggak? Enggak. Buktinya sekarang karena saling mengenal bajunya hitam-hitam. Oh yes. Oh yes, sahabat lainnya. Ya, mengenal itu tidak ujuk-ujuk langsung. Wah, Aca tahu kesukaannya Maria makan sambal asam misalnya. Ya, atau makan ayam goreng. Nggak akan tahu sedemikian cepat. Aca tahu atau Maria tahu. Harus ada prosesnya mulai dari SD, ya kan? Lalu dari bayi beda beda 1 tahun dia udah bisa lari, kamu belum. Semua ada prosesnya untuk mengenal. Ya, sampai datang apa tugas? Tugas vaksin ya. Ya, fokus lagi ke saya. Nah, kalau ini pasti kalian seger kalau dengar tentang ini. Saya dengan kajian butuh proses, bener nggak? Gak mungkin saya tiba-tiba langsung, yuk menikah, yuk pacaran. Ada yang mau kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada. Pasti harus mengenal dulu. Ya, mengenal. Saya lihat dulu kajian seperti apa. Oh boy, oh putih. Putih lah daripada orang Papua. Putih yang dia dong. Kenapa? Kamu marah? Ya, saya harus membangun yang namanya pengenalan itu dengan kajian. Berjalan dengan waktu 1 tahun, 2 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun, terus sampai ujung-ujungnya menikah. Saya membangun tentang kebiasaannya kajian, sukanya apa? Pakai. Walaupun saya nggak suka. Saya tahu, saya mengenal kajian, dia suka bingung membedakan warna biru dan warna hijau. Dan kajian pun tahu setiap saya nulis pasti kurang dulu. Ya, cici saya ketawa dulu. Karena dia mengenal saya. Ya, paham? Kalau tentang mengenal, tahu yang lebih dalam. Kebiasaan, sifatnya, pribadinya. Kalau mengetahui ya cuma tahu aja. Oh, Menteri Agama sekarang ini. Oh, Menteri ini. Tapi kita nggak mengenal dia seperti apa. Orangnya seperti apa kita nggak kenal. Itu hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Ada pertanyaan begini. Nah, kalau sama manusia kan ketemu deh. Ada wujudnya. Nah, kalau sama Tuhan gimana?
gimana wujudnya? Ada yang punya pertanyaan begitu? Kan Tuhan nggak ada. Mana Tuhan? Mana Tuhan yang nggak ada? Ada? Teman-teman, ada pertanyaan seperti itu? Kalau secara manusia, oke lah, saya bisa mengenal, saya bisa dekat, saya bisa mengerti. Tapi bagaimana dengan Tuhan kita? Teman-teman mengenal nggak sampai detik ini Tuhanmu siapa? Kesukaan Tuhanmu apa? Kehebatan Tuhanmu apa? Kuasa mujizatnya seperti apa? Teman-teman tahu? Sebenarnya gampang mengenal Tuhan kita. Dia itu gak mempersulit kita. Dia itu gampang sekali untuk dia kalau nanti Lebaran itu namanya open house, ya. Pintu apa? Buka pintu ya. Open house buka pintu ya. Buka rumah ya. Ya buka rumah ya. Kalau buka pintu open the door ya. Ya. Maklum bahasa Inggrisnya cek. Pantas. Nah, biasa ngomong Indramayu aja, tenang aja. Tuhan itu mau kita mengenal, gampang kok. Kita nggak sulit sampai dengan saking dia mau mengenal. Firman-Nya itu bisa kita baca, bisa kita dengar dengan bahasa kita masing-masing. Ya, kita tidak harus belajar dengan bahasa di luar. Bahasa dari asalnya, dari catatannya, dari sono-sononya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahkan ke bahasa sehari-hari yang biasa kita dengar. Itu cara Tuhan mengenal kita, supaya dia tuh saya nih lewat firman-Nya. Jadi bagaimana kalau teman-teman masih malas membaca firman Tuhan, masih malas membaca Alkitab, karena di situ kita akan mengenal Tuhan kita. Ya, baru kita baca firman-Nya. Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Kita baca bergantian. Sudah keluar? Ayat ganjil saya, ayat genap teman-teman ya. Filipi 3 ayat 7. Pink. Ya, ayat 7 saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10 teman-teman. Amin. Terima kasih. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Sudah Tuhan berikan caranya dengan mudah, dengan cara kita membaca kebenaran firman. Ada dua hal yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama itu, mengenal Tuhan Yesus bukan dengan kata orang. Ada yang di sini mengenal Tuhan Yesus kata orang? Ada? Oh, kata kakek saya, Yesus itu seperti ini. Oh, kata mama saya, mami saya, Yesus ini seperti ini. Oh, kata kakak saya, Yesus ini seperti ini. Oh, kata pendeta saya, Yesus
Yesus itu seperti ini. Jadi semuanya kata orang, bukan mengenal secara pribadi. Di awal saya berkata mengenal itu adalah hubungan individu dengan individu. Begitupun dengan kita dengan Tuhan. Bukan ada perantara, tidak ada macombelang di antara kita dengan Tuhan. Macomblangnya itu Alkitab. Kalau teman-teman mau tahu, karena Alkitab itu sumber semua perkataan Tuhan yang dapat kita baca, yang dapat kita mengerti Tuhan itu maunya seperti apa. Ya, kita memahami Alkitab, mengerti firman Tuhan, ya, itu akan membangun hubungan kita untuk kita mengenal Tuhan. Kalau teman-teman malas untuk membaca firman Tuhan, bagaimana kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan? Sibuk dengan sekolah kalian, sibuk dengan main game kalian, sibuk dengan urusan kalian, bahkan sibuk yang sudah bekerja dengan kesibukan masing-masing. Tidak ada waktu khusus untuk engkau, saya, untuk belajar, untuk membaca, memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, di grup sering diingatkan oleh Ibu Gembala, ayo baca firman Tuhan minimal 3 pasal. Gak usah ditunjukin ke hamba Tuhan, ke Ibu Gembala, orang tua kalian. Hubungan itu antara engkau dengan Tuhanmu. Engkau punya nasar, engkau punya janji, Tuhan saya membaca hari ini 1 pasal. Misalnya, kalau memang engkau sanggupnya 1 pasal daripada 3 pasal, kalau nggak mengerti, masih mending 1 pasal. Engkau mengerti apa yang engkau baca, engkau pahami dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak mengerti, teman-teman nggak mengerti, di pastori masih ada Ibu Gembala, bisa ada kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Tanya, kalau mau bisa aja tanya lagi, ya, ke Mbak Google. Tapi tidak dianjurkan, karena banyak ajaran-ajaran sesat. Ya, lebih baik engkau teman-teman bertanya kepada gembalamu, tante, om, ini gimana? Apa yang harus saya lakukan dengan firman ini? Apa yang saya baca kok? Kalau teman-teman baca tentang perjanjian baru, perjanjian lama, kok di sana banyak pembunuhan, kok di sana banyak percampuran, kok di sana pokoknya hal-hal yang tidak baik. Teman-teman jangan langsung sharing, langsung ambil, wow, lagi zaman dulu begitu. Tanya ke Bapak Gembala atau Ibu Gembala, ini gimana ya Om Tante ya? Boleh, nggak dilarang, supaya kalian mengerti. Oh, perjanjian lama seperti ini, perjanjian baru seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah memahami apa yang teman-teman baca, teman-teman mengerti apa yang teman-teman baca, dan untuk mengenal Tuhan kita, yaitu melakukan firman itu. Kita akan mengenal Tuhan kita kalau kita melakukan firman itu. Seperti apa? Jangan engkau membunuh. Saya nggak membunuh Tuhan. Jangan engkau bersaksi dusta. Saya nggak bohong, tapi baru bohong sama mama. Tadi dari mana? Dari kelompok Pak, atau mabar bersama. Misal ya, misal. Ya. Jadi bukan hanya memahami, oh firman Tuhan itu seperti ini. Saya nggak boleh bohong. Saya harus taat sama Tuhan. Saya harus hormat sama orang tua. Tapi tidak dilakukan. Itu sama juga kita tidak mengenal Tuhan kita. Karena di situ yang kita baca itu adalah perkataan pengenalan diri Tuhan kepada kita. Ini saya loh. Ya. Ayat yang kita baca ini Filipi 3 ayat 7 itu mengenai Rasul Paulus. Teman-teman tahu Rasul Paulus? Tahu kan? Nanti masuk ujian loh. Aca langsung ya. Rasul Paulus adalah orang terpelajar. Seperti teman-teman, nggak sembarangan. Dia orang yang pintar.
dia orang yang terkenal, dia ahli agama, bahkan kelebihan dan yang hebatnya itu dia punya 2 kewarganegaraan. Keren, ya, keren, hebat. Kayak saya misalnya saya punya warga negara Indonesia, satunya saya punya warga Korea. Macam langsung gak terima. Ini Rasul Paulus adalah seseorang yang luar biasa dipandang oleh manusia dan yang dicari oleh manusia. Kita tidak salah untuk kita teman-teman ini pintar, tidak salah, ya, tidak salah. Carilah ilmu setinggi langit, ya, carilah pekerjaanmu menjadi kepala. Itu firman berkatakan kau akan menjadi kepala bukan ekor. Tapi jangan kau lupakan Tuhan. Ya. Engkau harus ingat Tuhanmu. Nah, Rasul Paulus yang begitu berderet kehebatannya di ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi bagi Kristus. Karena Kristus. Kenapa? Karena dia sudah kenal sama Kristus. Oh, Tuhan Yesus itu seperti ini. Dia sangat luar biasa. Ya. Pengenalan Tuhan kepada Paulus itu mengubah hidupnya. Ya. Pengenalan saya dengan Kak Jen itu mengubah hidup saya. Kak Jen pun akan mengubah hidupannya karena akan ada hubungan individu dengan individu. Ya. Karena kami diikat oleh satu perjanjian yang kudus, yaitu pernikahan harus selaras. Jadi kita akan mengubah sifat-sifat keburukan kita menjadi lebih baik. Begitu pula Tuhan mau kepada kita untuk mengubah hidup kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau belum ya teman-teman akan seperti itu saja. Akan berputar-berputar tentang kehidupan teman-teman saja. Kisah 9 itu boleh coba dibuka sebentar. Kisah 9 sebenarnya boleh dibaca di rumah sih. Ini adalah, buka aja dulu ayat 1 ayat 5 apa 6 saya lupa. Sebenarnya satu pasal itu Kisah 9. Terus satu lagi. Nah, teman-teman bisa baca dari ayat 1 sampai habisnya. Ini titik awal dari mana Tuhan ya mengenalkan, nih saya Tuhanmu loh, saya yang menciptakan kau Paulus. Ya, tidak enak seperti kita. Teman-teman kenal sama Tuhan Yesus, tahu sama Tuhan Yesus dari siapa? Dari orang tua kan? Dari turunan kan? Baru kalian ibadah, tinggal hati kalian membuka untuk mengenal lebih dalam Tuhan Yesus. Atau hanya rutinitas saja, absen ke gereja. Nah, Rasul Paulus waktu diambil oleh Tuhan itu gak enak. Apa? Rasul Paulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, ia tidak dapat melihat apa-apa. Lalu mereka menuntun dia masuk ke Damsyik. Lanjut. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan Tuhan kalau sudah berbuat untuk menangkap seseorang itu luar biasa. Gak enak 3 hari 3 malam dia tidak bisa melihat. Yang biasanya dia melihat dunia ini, ya, jangankan dosa melihat, teman-teman kelilipan sebentar aja enak gak? Enak. Ini mati lampu, ada yang diem, enggak, pasti teriak. Apalagi acak.
tidak bisa melihat karena Tuhan menjamah Rasul Paulus untuk mengenal engkau sudah menganiaya umat-umatku. Bukan hanya itu saja dalam proses kehidupannya, ini cuma awal. Awalnya aja dia harus buta. Teman-teman bisa baca di kitab-kitab Rasul Paulus bagaimana perjalanannya dia, kehidupannya dia. Ya, dia harus dididik untuk memiliki pengetahuan baik tentang Yesus. Ya, makanya tadi saya bilang apa? Bukan hanya mengerti tentang baca firman Tuhan, tapi teman-teman harus bisa melakukan firman Tuhan itu. Ya, firman Tuhan mengatakan sabar, lemah lembut. Ya, tapi pas teman-teman kesenggol oleh teman lain, tiba-tiba marah besar. Gak mau berteman lagi, ya, gak mau bersama lagi. Itu firman Tuhan mengatakan kita harus sabar. Bagaimana kita mau mengenal? Mungkin sakit, istilahnya mah orang sakit itu deh. Pacar saya diambil. Misal. Ya. Rasul Paulus ini titik awal. Bagaimana dia? Teman-teman bisa baca di Galatia 1 ayat 17 sampai 18, baca di rumah aja. Dia dididik sampai ke tanah Arab oleh Tuhan, supaya dia bagaimana cara bawa pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai dia. Hasilnya apa? Hasilnya Rasul Paulus berubah 180 derajat. Ya, dia mengutamakan Kristus dari segala-galanya, dan dia menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Perbuatan baik tidak akan menyelamatkan hidupnya. Rutinitas kita ibadah ini tidak akan menyelamatkan. Bukan nanti kalian gak berangkat gereja lagi ya, bukan. Tapi kalau rutinitas ibadah ini hanya absen, hanya teman-teman berangkat pulang, tidak ada apa yang teman-teman ambil dari pujian, dari firman Tuhan, teman-teman simpan dalam pikiran, dalam hati, itu akan sia-sia. Itu tidak akan bertumbuh dan tidak akan mengubah. Kita seperti manusia baru, ciptaan baru. Ya. Jadi mau nggak teman-teman mengenal Tuhan? Gampang sekali. Baca firman Tuhan, pahami, mengerti dan lakukan. Kenali itu Tuhanmu, ajak dia berbicara. Ada yang bilang saya nggak bisa berdoa. Kadang saya lucu kalau orang Kristen nggak bisa berdoa. Ya, saking saya berdoanya hebat, cici saya pernah cerita di meja makan pun penyembahan. Karena apa? Karena dididik saya berdoa. Bicara sama Tuhan itu sama saya bicara sama acak atau saya bicara sama Excel. Nggak ada bedanya. Kita nyanyi dulu, angkat pujian. Jangan kok sibuk dengan urusan. Kemudian saya banyak tugas, kemudian saya banyak pekerjaan yang harus tunggu. Tuhan nggak minta 24 jam untuk bersama. Ada. Tuhan hanya punya waktu sesimpel mungkin yang kau benar-benar dari hatimu. Engkau luangkan waktu untuk Tuhan. Nah sisanya waktu kau melakukan apa yang kau kerjakan, engkau bisa memuji Tuhan. Waktu kau naik motor,
engkau bisa bernyanyi. Ya, waktu engkau sedang menulis sesuatu dalam hatimu, engkau bisa bernyanyi. Ya, saya lakukan, saya naik motor dari Habis Jogja itu nyanyi loh, nggak pakai handset, nggak pakai, nyanyi sendiri. Oh, kadang lakuin satu lagu itu putar-putar, saking udah bosannya di jalan. Tapi dengan memuji Tuhan itu saya seperti kayak ada yang melawan. Saya sampai pernah kesel lewat jalan itu daerah udah Prokerto, Kebumen mau ke arah Jogja. Itu lagi musim hujan. Tuhan jangan hujan ya, Tuhan jangan hujan. Tapi awalnya sudah gelap banget. Ya udahlah, memang harus hujan. Pakai itu saya jas hujan. Udah siap menghadap hujan. Saya cuma minta Tuhan jangan hujan. Tapi kalau hujan pun saya siap gitu. Kayak orang sudah siap. Saya lewati itu gelap banget. Saya lihat dari jauh, papasan kamu mobil nggak tahu dari mana, rawan arus sudah pada basah. Aduh, di depan sudah hujan besar. Tapi saya sambil nyanyi. Saya nyanyi. Ya, apa yang waktu dulu saya favorit, saya nyanyikan. Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik, Males berbaca. Saya nyanyi. Ada lagu anak sekolah minggu pun saya nyanyiin. Saking saya daripada saya naik motor capek, pantat panas, ya udah nyanyi. Kalau itu iya semua. Teman-teman boleh coba. Boleh silakan. Buka, maksudnya itu pengalaman pribadi kalian. Dan waktu saya nyanyi itu, saya lewatin itu semua udah hujan. Jalan itu udah hujan, maksudnya udah selesai hujannya. Jadi saya kayak orang bego bawa jas hujan, tapi nggak hujan. Sampai Jogja, sampai bapak kos pas ketemu saya jam 4 sore lah, kayak jam 4 jam 5. Bapak kos baru pulang kerja. Kamu kehujanan di mana? Nggak hujan pak. Lah kamu pakai jas hujan? Iya, mulai tadi gelap banget tuh awannya. Kok bisa? Nggak tahu. Selesai semua. Itu masih berapa kilo dari jaraknya, itu masih 1 jam atau 1 jam setengah. Itu udah selesai semua. Kalau kita bersama dengan Tuhan, ya bersama dengan Tuhan, itu semua enak dilewati. Semalam saya dapat kesaksian oleh teman saya di sekolah kita. Dia adalah orang seberang, ya orang seberang, agamanya lain. Dia bertobat dijamin oleh Tuhan seperti Rasul Paulus. Ya. Ini adalah salah satu poin yang kedua yang saya ingin menyampaikan, bahwa pengenalan itu adalah anugerah buat kita. Kita ini udah beruntung karena kita dari turunan, dari orang tua kita diajarkan bahwa kita harus percaya dengan Tuhan Yesus. Yang kedua itu, pengenalan itu yaitu tentang mengenal di dalam anugerah. Seperti kesaksian teman saya bahwa dia adalah dari seberang. Ya, saya baru dapat, sudah kenal berapa lama ya, udah hampir mau lulus kita nanti Mei, baru dia kesaksian. Dan dia bukan orang dari orang kaya. Kakeknya pemegang pesantren di Jawa Timur. Nah, kakeknya mati, dia ketemu Tuhan. Dia bergumul sampai dia dikucilkan lah, masalah seperti itulah. Tapi yang membuat saya terheran-heran, dia merintis dari nol menjadi orang Kristen. Ya, dia merintis dari nol, saya pun belum tentu sanggup. Dia merintis sekolah Alkitab pun dia gratis. Ada seorang orang yang dia kenal, kamu mau sekolah Alkitab? Mau om? Ya udah berangkat. Kamu mau kemana? Setelah selesai sekolah Alkitab, dia pergi pelayanan di Lampung. Di Lampung atau Kalimantan? Di Kalimantan yang paling dalam. Dia balik lagi sekolah Alkitab.
lagi, yang ini ambil kelas 2. Dan dia berkata begini, Tuhan, saya ini jelek, memang pasti hitam, benar-benar hitam laki-laki. Setiap perempuan yang saya dekatkan pasti langsung putus. Kata dia ngomong gitu, langsung ditolak. Dia berdoa, saya mau melayani Tuhan, saya butuh istri Tuhan untuk pelayanan. Waktu saya menghadiri jemaat, tapi saya nggak punya uang Tuhan. Coba bayangkan. Tiba-tiba ada acara di Jawa Timur, KKR atau apa dia ngomong, dia termasuk panitia, dikenalkan oleh seseorang anak orang mana? Kendari atau mana? Kendari mana? Kalimantan atau Sulawesi? Sulawesi ya. Nah, itu anak MD. Kata dia, anak MD PPDI Kendari. Dan datang ke Jawa Timur kan nemenin papanya. Papanya ini ternyata orang Jawa, mamanya orang sana. Nah karena kuasa Tuhan kan, katanya dia tiba-tiba itu salaman. Yang lain salaman seperti biasa. Iya salamannya apa? Dalam hatinya dia bisa salaman cium tangan. Dia salaman cium tangan. Sama omnya itu calon mertuanya. Dan karena beberapa bulan udah hubungan via telepon, tiba-tiba orang tuanya yang langsung telepon, kapan kamu mau nikahi anak saya? Bayangin, Tuhan menolong. Itu yang tadi saya bilang, kalau kita kenal sama Tuhan, semua dibukakan. Nah, waktu dijawab, iya saya mau menikah. Nah, duitnya sopo, saya nggak punya uang, kata dia cerita ke kami. Saya nggak punya uang pun mungkin hanya bisa dari Surabaya ya. Pokoknya dari Jawa Timur ke dari pesawat saya. Ternyata semua disediakan. Di sana dia cuma bawa badan lah istilahnya. Pesta gede-gedean. Sampai dia bawa istrinya kembali ke Jawa Timur. Kata dia, kalau kita mengenal Tuhan, tapi bukan kita diceritain seperti itu enak, ya, wah Tuhan itu hebat. Tapi apa yang dia lakukan? Puasa 3 hari 3 malam, 3 makan, puasa 40 hari, terus sering yang dia lakukan. Dia terus melayani. Dan bukan imbalan ya, berkat itu mengalir, pimpinan Tuhan itu ada, pemeliharaan Tuhan itu ada. Jadi kita itu mengenal Tuhan itu suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau teman-teman menyanyiakan itu sayang, ya, sayang, kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Jangan nanti kita, Alkitab katakan, kita yang awal jadi akhir, tapi yang akhir menjadi yang awal. Mereka yang diselamatkan, kita yang ditinggalkan. Karena kita apa? Karena kita menganggap kita sudah tahu, kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi malam hari ini mulailah mengenal penciptamu, Tuhanmu secara pribadi. Dan kalau kau sudah mengenal, saya yakin percaya Rasul Paulus pun yang sekeras apapun berubah. Tapi kalau kita nggak mengenal, kita nggak akan berubah. Kita akan seperti itu aja. Itu orang akan mengenal, oh Denny itu orangnya seperti itu aja. Seperti itu lagi. Karena kita nggak mengenal. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, orang akan melihat, oh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Mari mengenal secara pribadi. Teman-teman, kalau mungkin masih sekarang kecil, seperti Tasya masih SMP Maria, kasih waktu untuk Tuhan. Bukan waktu di gereja saja, tapi di rumah engkau punya waktu. Ya. Misalnya kalian sibuk dari pagi sampai sore, harus bantuin orang tua, harus bantuin tante, luangkan waktu tidur kalian untuk Tuhan.
Saya yakin percaya Tuhan gak akan berikan kalian sakit. Tuhan akan berikan kalian kesehatan. Walaupun mungkin kurang tidur untuk kalian karena diambil waktu tidur kalian. Ya. Jadi mulailah mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, bukan kata orang, bukan katanya, tapi karena pribadi kita masing-masing. Ya, saya udah pemain musik untuk kita maju, kita akan angkat pujian. Mengenalmu. Saya undang teman-teman pabrik berdiri. Siap. Sehingga saya minta untuk maju.
kepadamu. Kami hancurkan setiap kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini yang selalu mengganggu kehidupan kami. Kami undang Roh Kudus untuk melingkupi kehidupan kami. Kita sampai Maranatha Tuhan Yesus memberkati.